Betul bro, Melayu Malaysia itu bukan dari Indonesia, melainkan dari Bangladesh. Olehnya itu Malaysia sekarang ganti nama dengan Malaydash. Kalau kau nak tahu lah kan, rakyat Bangladesh yang ada dekat Malaysia sekarang ni lebih kurang dalam 800 hingga ke 900 ribu. Tapi rakyat Indonesia yang berdaftar secara sah ada dekat Malaysia sekarang ni 1.5 juta orang. Termasuk sekali dengan secara tidak sah 3 juta orang. Kenapa tak nak guna nama Malay Indonesia ataupun Malay Indo? Kenapa nak guna Malaydash? Rakyat Indonesia lagi ramai kot kat sini. Come on lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini untuk edukasi dan informasi. Segelintir netizen kita, netizen Indonesia, kadang-kadang sifatnya ini kalau di media sosial ini luar biasanya suka mengata-ngata negara tetangga, suka menyebut negara tetangga dengan penyebutan yang tidak sepatutnya. Malaydash, Malaysia, Bangladesh. Pada faktanya banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Lalu kenapa kalian nggak mau menyebut Malindo atau bagaimana? Ini fakta ya. Banyak orang Indonesia yang bekerja di sini. Dan anehnya orang-orang yang tidak pernah datang ke Malaysia, mereka mampunya hanya bisa berkata-kata, mengata-ngata negara tetangga kita dengan penyebutan Malaysia, Bangladesh, Malaydash. Ini sangat miris ya, padahal mereka tidak pernah datang ke negara tetangga Malaysia. Makanya dari itu, saya sarankan sekali-kali kalau Anda punya duit, punya uang, coba datang berkunjung ke negara tetangga kita biar melihat faktanya seperti apa. Mungkin itu hanya kemampuan kalian yang memang pada dasarnya suka mengata-ngata negara tetangga. Seperti ini, seperti itulah. Tapi banyak sisi lain yang mungkin perlu kita pelajari dari negara tetangga kita. Termasuk sisi positifnya. Kenapa negara tetangga kita bisa menjadi salah satu cukup maju di kawasan Asia Tenggara. Bahkan perekonomiannya juga perlu kita contohi. Ya mungkin pendapat saya ini nanti ada pula yang tidak setuju. Sebenarnya pendapat seperti ini itu hal yang wajar. Kalau tidak setuju tidak apa-apa. Tapi tolong jangan gunakan perkataan yang dengan kata-kata yang suka merendahkan, suka menghina negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Faktanya banyak orang Indonesia yang di Malaysia bekerja, mereka sangat suka, nyaman. Dan kenapa kita suka menjelek-jelekkannya? Di sini saya bukan istilahnya, oh Anda pembela Malaysia, bukan. Tapi untuk memberikan edukasi kepada sahabat-sahabatku agar tidak menjadi salah satu orang yang suka menghina. Paham atau tidak paham? Nah, faktanya orang Indonesia ketika bekerja di Malaysia, mereka sangat suka, nyaman, bahkan gajinya pun juga cukup lumayan di Malaysia. Dan tidak semuanya netizen Indonesia itu suka berkata-kata yang bukan-bukan ya. Tapi ada pula netizen yang bijak. Dan berikut reaksi netizen di komentar. Malaysia itu negara yang bisa memberi kebahagiaan. Tapi netizen Indonesia masih ada aja yang rewel. Menjelek-jelekkan, dihina Malaydash sok-sokan. Negara Malaydash ini yang membantu warga asing Nepal, Bangla, Indonesia bisa nafkahi keluarga di kampung. Masih ada yang gak jelas sombong amat, meludah ke langit. Betul sekali Bang, saya sangat setuju. Kadang-kadang netizen kita ini sombongnya luar biasa dan suka mengata-ngata negara tetangga kita. Ketika TKI Malaysia memberikan tentang hal-hal yang fakta di Malaysia, mungkin oh suasana di kampung Malaysia ini loh seperti ini, kemudian oh mobil di Malaysia ini loh bagus-bagus tapi tidak dimasukkan rumah. Itu pun banyak yang tidak terima. Padahal itu sebuah video informasi. Ini loh gaji di Malaysia seperti ini. Itu pun masih banyak yang koyak. Dicarilah, ditanya Google. Google berapa sih gaji di Malaysia? Terus kemudian oh orang ini berarti bohong. Padahal informasi yang kalian dapatkan di Google itu tidak benar sahabat-sahabatku semua. Belum tentu benar.
Jadi Google ini istilahnya ya bisa membantu informasi, tapi nggak 100% fakta. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu bagaimana tanggapan TKI yang bekerja di Malaysia? Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Ada beberapa alasan kenapa aku suka bekerja di Malaysia. Yang pertama, pasti karena gajinya yang lebih tinggi daripada Indonesia, itu pasti. Itu udah aku ceritakan di vlog aku sebelumnya. Dan yang kedua, kenapa aku suka dengan Malaysia, kerja di sini ya. Alasannya mungkin kedengaran lucu, tapi ini memang betul. Alasannya itu adalah karena aku bisa praktis bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, kalau di Malaysia ini itu ada beberapa suku ya, kayak Melayu, Cina, ada India, dan beberapa. Dan kalau di sini tuh dibudayakan biasanya pakai bahasa Inggris. Bahkan ada orang asing juga yang nggak bisa ngomong bahasa Melayu. Otomatis dong kita harus menyesuaikan. Nah, jadi tuh pas di Malaysia sini, pas aku kerja di sini, itu aku harus terpaksa, harus terdorong, mau nggak mau harus pakai bahasa Inggris. Jadi itu yang dulunya di Indonesia aku yang malu-malu mau pakai bahasa Inggris di depan umum, itu malu-malu ya. Kalau sekarang aku udah biasa. Aku nggak bilang bahasa Inggris aku bagus, tapi at least aku udah berani ngomong. Kalau dulu aku ngangong-ngangong ya. Apalagi kalau misalnya di tempat aku sana, itu di Pontianak, tepatnya di Pontianak, anak-anak Pontianak, bahasa Inggris tuh memang nggak dibudayakan sama sekali. Jadi kalau kita mau ngomong bahasa Inggris, pasti ada yang kayak, apa ini salah nih. Tapi kita nggak ada yang pakai bahasa Inggris, jadi karena salah, takut salah, kita jadi malu untuk mencoba ngomong bahasa Inggris. Tapi aku rasa bukan hanya di Pontianak sih, di tempat lain di Indonesia juga kayak gitu. Kita mau ngomong bahasa Inggris tapi takut salah. Nah, jadi itulah alasan kenapa aku suka. Selain gajinya lebih tinggi kerja di sini, dan di sini aku bisa praktis bahasa Inggris. Siapa nih yang setuju dengan aku? Betul kan? Bagi kalian yang kerja di sini pasti akan terdorong, mau nggak mau harus belajar bahasa Inggris, betul kan? Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Follow kalau kalian suka video kayak gini. Selamat siang, salam aktivitas selalu. Di siang ini kita lagi di tengah-tengah jalan. Nah, di tengah jalan ini kita lagi sepil mobil yang tetap pakai di tepi jalan Malaysia. Nah, ini dia kawan. Ini dekat tepi jalan. Lihat, mobil di tepi jalan tidak terpakai. Lihat. Nah, sana satu kawan. Nah, kita boleh sepil. Nah, itu bannya sudah bocor. Ini lagi satu. Nah, lihat kawan, mobil sudah penuh dengan pucuk paku. Ya, ini mobil mewah kawan. Mobil mewah lah kalau kita Indonesia. Nah, Malaysia mobil kalau sudah rusak dibuang saja. Lain macam kita Indonesia bisa kita repair balik. Nah, sebab apa? Dia di Malaysia dia tidak menggunakan untuk diperbaiki lagi. Masalahnya apa? Masalahnya di Malaysia mobil kalau sudah rusak dibuang saja. Nah, tak kisah nak mahal ke, nak mobil mewah ke, dia beli baru sudah senang. Nah, itu aja kawannya. Selamat siang, salam aktivitas selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kalian tengok ini weh, Alphard nih bos, senggol dong. Parkirnya cuma di pinggir jalan. Mana ini bos, Alphard cuma pinggir jalan. Apa aman itu? Ya aman lah, masa nggak aman? Ini emang di mana? Ya kok bisa aman kali ya? Alphard di bos, depannya aja mahal, ini aja mahal. Bisa ya parkir di pinggir jalan macam tuh ya? Kalau mobil-mobil macam ini wajar lah. Ini Alphard. Astaga naga. Terjadi Malaysia sampai 100 tahun belum tentu bisa dapat Alphard. Nangislah. Orang kampung lagi hilang akal sudah keluar. Beginilah tak pernah lihat dunia terang terpurung hanyut.
Iyalah bang, memang aku dari kampung bang. Kenapa rupanya kalau orang kampung? Memang aku hilang akal kalau di dunia luar. Soalnya kan kalau di dunia aku di sana nggak kayak gitu. Jadi ya aku beginilah kalau tengok dunia luar. Jadi kenapa rupanya bang? Emang abang bukan orang kampung rumah. Jadi abang dulu kalau nggak tinggal di kampung, dari nenek apapun, cicit abang ataupun orang tua abang pasti kan dari kampung juga kan. Jadi kalau nggak dari kampung dari mana? Apa begitu lahir abang tuh langsung dari kota? Apa kan pasti keturunan abang nenek abang tuh dari kampung juga kan? Kan mungkin dari hutan sana langsung kan? Pasti dari kampung kok. Kok enak-enak aja bilang orang kampung. Ya memang dari kampung lah. Jadi dari mana? Kok nggak dari kampung? Kan nggak mungkin dari hutan langsung aku. Hah? Ada aja pun jawabannya. Bilangin orang kampung. Memang orang kampung. Jadi macam mana kok? Kok sirik kali lo jadi orang? Kerja di Malaysia dengan di Indonesia, TKI Malaysia berbagi pengalamannya. Dan ini pengalaman pribadi ya. Tentunya setiap pengalaman orang merantau beda-beda. Sudah saya jelaskan ya, paham ya sahabatku semua. Dan masnya yang daripada Pontianak kerja di Malaysia cukup merasa sangat bahagia, bahkan sangat nyaman. Bukan hanya tentang gajinya saja, tapi kalau di Malaysia masnya ketika ingin bercakap menggunakan bahasa Inggris, meskipun begitu belum fasih, tidak malu-malu. Beda dengan di tempatnya. Kalau di tempatnya di Pontianak jarang orang yang memakai bahasa Inggris ya. Tentunya ini sebuah hal yang mungkin bisa kita contohi semua sahabat-sahabatku semua. Apabila kita ke luar negeri, kita merantau, kita harusnya bisa menyesuaikan keadaan. Apabila mungkin teman-teman kita di negara tersebut, kadang nggak semuanya orang asing itu pandai bercakap bahasa Melayu ya. Tentunya pasti ada juga yang menggunakan bahasa Inggris kalau kita sudah bercampur sesama perantau dari luar negara. Dan penggunaan bahasa Inggris di Malaysia ini juga hal yang wajar ya. Bahkan rata-rata orang Malaysia pun juga pandai bahasa Inggris. Tapi kalau di tempat kita jarang-jarang. Oke, kemudian banyak sahabat-sahabat TKI daripada Malaysia ketika membagikan cerita pengalamannya berada di Malaysia, banyak mobil di pinggir jalan, banyak mobil mewah-mewah nggak dimasukkan rumah, itu pun banyak yang jealous. Orang kampung dasar nggak pernah lihat dunia luar, makanya lihat begitu saja heboh. Intinya seperti itu. Kenapa sih kalau ada teman-teman TKI di Malaysia menceritakan suasana di Malaysia seperti ini, seperti itu, kenapa sih jealous? Hendaknya video-video seperti itu kita jadikan bahan informasi. Itu kan juga tidak ada istilahnya menjelek-jelekkan negara kita. Mereka hanya berbagi informasi. Dan pada faktanya banyak TKI yang bekerja di Malaysia, mereka merasakan hal yang begitu sangat luar biasa. Termasuk di antara salah satu gaji. Mungkin kalau di Indonesia kita mendapatkan gaji 5 juta, itu sudah sulit banget. Sulit banget. Tapi kalau di negara tetangga, meskipun kita menjadi seorang buruh kasar, alhamdulillah bisa bahkan lebih. Dan lagi-lagi dari segi industri sawit. Nah, ini kita berbicara industri sawit. Kenapa orang Indonesia lebih memilih merantau menjadi pekerja sawit di Malaysia dibandingkan di Indonesia? Nah, ternyata industri sawit Malaysia itu lebih maju. Bahkan Indonesia tertinggal dari Malaysia. Ini yang berbicara media, bukan saya ya. Jadi ini untuk berbagi informasi supaya sahabatku juga bisa mendapatkan informasi yang sesuai fakta. Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Berapa gaji saya bulan Berapa, ini? Mas? Oke, saya sepil buat kalian berapa sih gaji saya bulan ini. Gaji TKI yang bekerja di Malaysia kira-kira berapa? Ini sebagai bentuk informasi sahabat-sahabatku semua. Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Rantau Maja. Di video kali ini saya ingin menyepil gaji saya. Berapa sih gaji saya bulan ini? Mungkin banyak orang, teman-teman yang bertanya, berapa sih gaji kamu kerja di kilang? Sekarang saya akan sepil kepada kalian berapa gaji saya bulan ini. Ini gajiku selama kerja 29 hari. 29 hari, cuti 1 hari,
Hari Raya Idul Adha itu hari. Ingat, semua gaji yang kerja kilang itu basicnya sama 1.700. Basicnya 1.700 ya kawan-kawan, cuman 1.700. Tapi yang membedakan gaji-gaji orang yang kerja kilang itu cuman di overtime-nya atau lemburnya saja. Kalau lemburnya banyak, gajinya pun juga banyak. Tapi ini gaji saya dikarenakan saya ikut nganter barang, makanya gaji saya lebih banyak, ada tambahan banyak sedikit. Tapi kalau kerjanya di kilang saja, gajinya 1 bulan cuma 1.700 saja. Ini gaji udah dipotong pinjam atau kasbon ya guys. Sebelum kita membuka isi kertas ini atau gaji saya ini, saya ingin menceritakan sedikit pada kalian bahwa gaji saya ini, saya mendapatnya gaji ini pun tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Betul, Mas. Dikarenakan saya pergi nganter barang itu pergi nganter barang jam 8, pulangnya jam 9, jam 10 malam. Itu pun baru ada tambahan gajinya. Ya, ini bukan kerja senang bisa dapat gaji seperti ini. Oke lah, tanpa berlama-lama kita buka dulu berapa sih gaji saya bulan ini. Berapa Mas? Dibuka Mas. Gaji kilang TKI. Oke, kita sama-sama hitung berapa gaji saya bulan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas Kokori loh Mas. 1, 2, dibilang 3, pamer 4, gitu. 5, 6, 7, 8, dan 10. Gaji saya 1.850. Itu sudah dipotong kasbon. Seluruhan gaji saya 2.650. 2.650. 9 juta itu Mas. Kasbon 800. Kasbon 800. Kenapa bisa kasbon? Bang, kenapa kasbonnya banyak banget? Kenapa sampai 800 ringgit? Itu dikarenakan itu hari ada emergensi di kampung, makanya minjemnya 800 ringgit buat dikirimin ke kampung. 1.800 ini kalau dirupiahin sekitar 7 jutaan. Sekitar 7 jutaan. Kalau di kampung sekitar 7 jutaan. Alhamdulillah lah guys ya. Biarpun gajinya cuman 1.800 bersih setelah kasbon dipotong, saya dapat 1.850. Syukurin aja lah guys ya. Biarpun cuma dapat 1.800. Kalau di kampung siapa yang mau ngasih kita kerjaan gaji 7 juta 1 bulan? Kalau semua lah gaji saya 2.600 sudah mau 8 juta. 8 juta ya guys ya. Kalau di kampung siapa yang mau ngasih kita gaji sampai 8 juta? Oke lah, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Kokori nggak melihat Mas. Nanti kalau melihat dibilang pamer loh Mas. Dan ini dia kisah dua raja sawit di dunia. Secara global, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara pemain kunci dalam industri minyak sawit terbesar di dunia.
dengan menyumbang sekitar 85% produksi minyak sawit global. Pertanyaannya, siapa yang paling unggul? Dan apa sajakah perbedaannya? Indonesia memiliki lahan sawit terbesar di dunia, sedangkan Malaysia lebih kecil. Namun walaupun terbatas, Malaysia dikelola dengan teknologi tinggi, sehingga produktivitas per hektar Malaysia lebih unggul ketimbang Indonesia. Namun jika dilihat dari total tahunan, Indonesia tetap unggul sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Jadi kesimpulannya, Indonesia memimpin dalam kuantitas produksi, sementara Malaysia unggul dalam kualitas dan produktivitas per hektar. Keduanya adalah pemain utama di pasar minyak sawit dunia. Ternyata Indonesia merupakan negara penghasilan sawit terbesar di dunia. Lalu, mengapa harga minyak goreng masih mahal? Bahkan kita kalah dengan negara-negara lain seperti Malaysia. Harga minyak goreng di Malaysia hanya sekitar 9.200. Sedangkan produksi sawit mereka hanya 19,8 juta ton per tahun. Sementara itu Indonesia memproduksi 45,4 juta ton per tahun. Lebih dari 2 kali lipat dari Malaysia. Lalu kenapa kita pernah merasakan tiba-tiba harga minyak goreng naik? Atau bahkan terjadi kelangkaan? Apakah petani tidak lagi menjual sawitnya? Atau tiba-tiba kilang dan PT sawitnya tutup? Ternyata tidak. Ini hanyalah sebuah permainan. Perlu dipertanyakan, siapa yang bermain di balik ini semua? Dan siapa yang mengatur ini semua? Jawabannya adalah para mafia. Merekalah yang mengatur semua ini. Mereka terus berkembang dan memperluaskan relasinya. Lalu, siapalah yang berhak dan relevan dalam membasmi para mafia ini? Jawabannya adalah pemerintah. Pemerintahlah yang paling strategis dan relevan dalam kasus pemberantasan para mafia. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas dan strategis dalam membasmi para mafia ini. Pemerintah harus meningkatkan lagi pengawasan dan penindakan terhadap praktek monopoli dan kartel, sehingga masyarakat dapat menikmati dengan harga yang relevan dan stabil. Kita masih tetap nomor 1 penghasil sawit terbesar di dunia. Dari luas lahan aja sudah kelihatan. Malaysia hanya 5,85 juta hektar. Indonesia yang berdasarkan keputusan Menteri Pertanian tahun 2019 itu 16,381 juta hektar. Jadi dari sisi luasan saja kita jauh lebih unggul, hampir 3 kali lipat gitu. Otomatis ya produksinya memang produktivitas rata-rata masih sedikit di bawah Malaysia. Karena dari luas sawit kita itu 42% kan sawit rakyat, ya. Sawit rakyat yang tadi saya sampaikan, saya singgung, masih banyak yang dulu pakai benih yang belum bersertifikat, belum unggul. Makanya dengan program PSR yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan itu bisa mengangkat produktivitas. Terutama yang program kemitraan antara perusahaan dan pekebun yang sudah dilakukan oleh GAPI, Gabungan Pengusaha Kawasan Sawit Indonesia, yang tadi saya sampaikan. Ada 2 perusahaan tadi, 14, sekian ribu hektar dan satu lagi 27.000 hektar. Itu yang baru kami dapatkan datanya, tapi lebih dari itu yang kemitraan. Dan untuk kemitraan ini dijamin ya, karena perusahaan juga menjadi avalis untuk pendanaan berikutnya, karena dari dana BPDPKS yang 60 juta kan masih kurang untuk sampai menghasilkan. Kemudian jaminan diolah di PKS Mitra. Kemudian jaminan harga TBS sesuai dengan harga penetapan pemerintah. Kemudian produktivitas di perusahaan tempat saya bekerja itu bisa mencapai 30-35 ton TBS per hektar per tahun. Itu sudah sama dengan perusahaan. Seperti tadi kan ada foto yang saya sajikan itu. Ya, jadi perusahaan memang berminat untuk mengajak. Jadi istilahnya maju bersama, sejahtera bersama antara perusahaan dan pekebun. Mudah-mudahan dengan PSR yang dipercepat ini, ya insya Allah sawit kita tetap jaya sampai kapanpun. Bersyukur yang masih bisa kerja di Malaysia, gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Karena kerja di Malaysia sekarang juga tidak mudah seperti dulu. Bahkan untuk pekerja asing, kotanya pun juga sangat dibatasi.
sahabat-sahabatku semua. Maka dari itu kalau mau cari kerja di Malaysia itu hati-hati, jangan asal-asalan. Takutnya nanti kalian justru menjadi ilegal di negara orang. Itulah berbagai informasi tentang kerja di Malaysia dari segi gaji, hingga ternyata industri sawit Indonesia pun juga kalah dengan negara tetangga kita. Yang dimana negara tetangga kita ini kan merupakan salah satu penghasil sawit terbesar nomor 2 di dunia. Tapi kita bisa lihat sendiri keuntungannya sih lebih banyak di Malaysia. Kok bisa ya seperti ini? Oke sahabat-sahabatku semua, Indonesia masih memegang peranan menjadi salah satu sawit terbesar di dunia. Tapi soal hasilnya itu ternyata kalah dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ya kita bisa lihat sendiri ya sahabat-sahabatku semua. Di negara kita itu mungkin faktornya banyak. Di antara salah satunya adalah korupsi yang luar biasa. Dan baru-baru ini industri sawit kita kan juga dikorupsi. Bahkan uangnya sampai satu ruangan nggak muat. Itu hanya beberapa jumlah buktinya. Ini sangat miris ya kadang-kadang. Ini bukan tentang membandingkan ya sahabat-sahabatku semua. Tapi dari negara tetangga kita bisa melihat ya. Kalau dikelola dengan secara benar, maka bisa maju bersama-sama. Tapi kalau pengelolaannya kurang tepat, ya bisa besar kemungkinan kita itu tertinggal. Salah satunya contoh kecilnya lah. Di negara tetangga, gaji upah pekerjanya tiap tahunnya itu ada kenaikan. Tapi kalau di tempat kita sulit untuk naik, sahabat-sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toa Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.